Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton Kabar Rantau dimanapun Dunsanak berada, selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Gelaran kasta tertinggi turnamen sepak bola yaitu Liga 1 sudah resmi bergulir, setelah hampir 1 tahun berhenti akibat pandemi COVID-19. Pada video kali ini kita akan membahas inilah deretan pemain Liga 1 Indonesia berdarah Minang. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Gitra Yuda Furton. Gitra Yuda Furton lahir di Padang, tanggal 7 April tahun 1993 setelah menimba ilmu di PS Bengkulu. Gitra Yuda merintis karir sepak bola di tim junior Semen Padang U21. Mereka berkompetisi di Indonesia Super League ISL U21. Semusim kemudian, Gitra memulai karir seniornya setelah naik kelas ke tim Semen Padang yang disiapkan untuk kompetisi KNB League 2015 yang akhirnya dibubarkan. Pada musim 2016, Gitra hengkang ke PSTNI dan bermain di Indonesia Soccer Championship ISC A 2016. Kemudian, Gitra merantau ke Kediri untuk memperkuat Persik Kediri pada musim tahun 2017 sampai tahun 2018. Pada musim 2019, sebelum ke Martapura, Gitra sempat bermain di Persibat Batang di Liga 2. Di masa mudanya, Gitra Yuda ternyata pernah meraih gelar juara bersama Semen Padang U21. Teja Paku Alam. Teja Paku Alam adalah seorang pesepak bola profesional asal Indonesia. Saat ini, Teja Paku Alam bermain untuk klub asal Indonesia, Persib Bandung. Teja Paku Alam lahir di Painan, Sumatera Barat, Indonesia, tanggal 14 September tahun 1994. Orang tua dari Teja Paku Alam adalah Alem Yusman dan Heldivon Dewi Putri. Perjalanan karir sepak bola Teja Paku Alam melesat sejak usia muda berkat bergabung dengan Diklat Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) tingkat Provinsi Sumatera Barat pada 2009. Saat berada di PPLP Sumatera Barat, Teja Paku Alam masihlah kelas 2 di sekolah menengah atas. Dia pun sempat dilirik oleh sekolah olahraga terkenal di Jakarta, Diklat Ragunan. Karir sepak bola Teja Paku Alam sangat didukung oleh keluarga besarnya, termasuk untuk mencoba peruntungan dengan merantau jauh dari tanah Minang. Ia adalah kiper yang berasal dari Deportivo Indonesia. Pada tahun 2012, ia direkrut Sriwijaya untuk bermain di skuad U21. Pada tahun itu juga ia menjadi kiper ketiga untuk skuad utama Sriwijaya. Ia bertahan di Sriwijaya hingga tahun 2018, setelah Sriwijaya terdegradasi ke Liga. Pada tahun 2019, Teja direkrut Semen Padang untuk kompetisi Liga 1 2019. Akan tetapi ia hanya bertahan 1 musim, setelah lagi-lagi timnya terdegradasi ke Liga 2. Pada tahun 2020, Teja berhasil direkrut tim besar Persib Bandung. Ia melakoni debut resminya bersama Persib pada laga perdana Liga 1 2020 melawan Persela, dan berhasil mencatat clean sheet. Pada tahun 2019, Teja direkrut Semen Padang untuk kompetisi Liga 1 2019. Akan tetapi ia hanya bertahan 1 musim, setelah lagi-lagi timnya terdegradasi ke Liga 2. Pada tahun 2020, Teja berhasil direkrut tim besar Persib Bandung. Ia melakoni debut resminya bersama Persib pada laga perdana Liga 1 2020 melawan Persela, dan berhasil mencatat clean sheet. Aetri Oka. Aetri Oka merupakan pemain sepak bola asal Padang, Sumatera Barat. Saat ini Aet bermain untuk Tira Persikabo. Ia berposisi sebagai bek tengah. Aetri Oka lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 6 Oktober tahun 1997. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki postur tinggi 187 cm. Aetri Oka adalah pesepak bola asal Padang yang mengawali karirnya di Persija Jakarta. Setelah didepak oleh Persija, Aet bergabung dengan Persela Lamongan pada 2018. Tak bertahan lama di klub tersebut, Aet kemudian direkrut oleh Aceh United pada awal 2019. Aetri Oka sempat bermain 1 kali untuk Aceh United di kompetisi Liga 2 Indonesia 2019. Di tahun yang sama, bek jangkung ini pindah ke PSPS Riau. Setelah bertahan lama di PSPS Riau, akhirnya Aet memutuskan hengkang dan memilih bergabung dengan klub yang ia bela saat ini yaitu Tira Persikabo.
Aldo Claudio. Aldo Claudio adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga 1 Persik Kediri. Ia lahir pada tanggal 2 Desember tahun 1997 di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemain yang saat ini berusia 23 tahun ini, memiliki tinggi badan 183 cm. Karir Aldo Claudio ia awali dengan membela klub Liga 2 Persiwa Wamena pada tahun 2018. Sebelum bermain bersama Persiwa, ia adalah pemain PPLM dan pernah mengikuti TC Timnas Indonesia U19 pada tahun 2016. Jandia Eka Putra. Jandia Eka Putra lahir tanggal 14 Juli tahun 1987 adalah seorang pemain sepak bola yang berposisi sebagai penjaga gawang Indonesia. Saat ini bermain untuk PSIS Semarang. Jandia lupa kapan pastinya, namun saat itu dia masih muda dan masih sering ikut kompetisi sepak bola atau turnamen antar kampung. Kala itu, Jandia Eka Putra tidak memiliki pengetahuan sepak bola dan bermain atas dasar hobi saja. Sebagai seseorang yang menggemari sepak bola, dia tidak terlalu mementingkan apa posisi yang dia mainkan. Asal bisa diberikan kesempatan main, Jandia sudah sangat senang, terlebih dalam pertandingan yang ada embel-embel turnamennya. Kalau tidak salah dulu itu main pertama jadi bek kiri, lalu kipernya cedera. Lalu saya direkomendasikan oleh teman saya untuk menjadi kiper, ya sudah saya jadi kiper, otodidak gitu saja tanpa persiapan. Tidak diduga, Jandia sangat apik menjalankan tugasnya menjadi kiper dadakan. Kemudian semesta menunjukkan jalan kepadanya. Ada salah satu penonton yang terpikat dengan talenta yang dimilikinya. Akhirnya Jandia Eka Putra diundang untuk latihan sepak bola secara serius sebagai kiper. Dari ketidaksengajaan tersebut, kiper kelahiran tanggal 14 Juli tahun 1984 itu menemukan jalannya. Kini, terhitung sudah 11 tahun ia menjadi kiper profesional. Leo Guntara. Leo Guntara adalah seorang pesepak bola profesional asal Indonesia bermain untuk klub asal Indonesia, PSM Makassar. Leo Guntara lahir di Padang, Sumatera Barat, Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1994. Posisi pemain bertinggi 171 cm itu adalah bek dan gelandang. Leo Guntara mengawali karir dengan bergabung ke Persisco Bangko. Pada tahun 2012, Leo Guntara bergabung ke Persisco Bangko. Kala itu usia Leo Guntara masih 17 tahun. Hanya setahun di Persisco, Leo Guntara pun pindah ke Sriwijaya FC U21. Lagi-lagi hanya setahun, Leo Guntara pun kembali ke Padang dan bermain untuk tim Semen Padang U21 pada 2014. Leo Guntara pun sukses membawa Semen Padang juara Liga Super Indonesia U21 musim 2014. Pada Liga Super Indonesia 2015, Leo Guntara promosi ke tim utama. Leo Guntara pun menjadi andalan di tim berjuluk Kabau Sirah tersebut. Leo Guntara pun sukses membawa Semen Padang promosi ke Liga 1 2019. Penampilan impresif Leo Guntara di Semen Padang membuatnya direkrut oleh PSM Makassar untuk Liga 1 musim 2020. Irsyad Maulana. Irsyad Maulana lahir di Batu Sangkar pada tanggal 27 September tahun 1993. Merupakan pemain sepak bola profesional Indonesia yang berposisi sebagai striker atau penyerang. Irsyad Maulana memulai karir sepak bola dari tim junior. Pada tahun 2009 sampai tahun 2011, Irsyad Maulana membela Semen Padang U21. Selanjutnya membela Pelita U21 hingga tahun 2012. Tahun tersebut sekaligus menjadi akhir bagi Irsyad Maulana berlaga bersama tim junior. Pasalnya, sejak tahun 2013 Irsyad bergabung bersama tim utama Arema. Meski tidak lama membela Arema, penampilan yang disuguhkan tidak mengecewakan. Irsyad Maulana mampu mengemas 4 gol dari 18 pertandingan yang dilakoni bersama Arema. Pada 2014, Irsyad Maulana resmi berseragam Semen Padang. Kini Irsyad menjadi bagian Persita Tangerang jelang Piala Menpora 2021. Keputusan ex-Arema Kronus dan PSM Makassar ini meninggalkan Semen Padang yang berkiprah di Liga 2 semata karena ingin mencari tantangan baru untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengintip peluang menembus tim nasional Indonesia. Fadilah Nur Rahman.
Fadilah Nur Rahman lahir di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia, tanggal 10 Februari tahun 2002. Pemain yang berposisi sebagai bek ini mempunyai tinggi badan 170 cm. Fadilah Nur Rahman memulai karir sepak bolanya dengan bergabung ke SSB Nagari Kataping sejak usia 8 tahun. Kemudian, Fadilah Nur Rahman pun berturut-turut gabung ke beberapa klub seperti Persepar Pariaman dan Minang United. Fadilah Nur Rahman juga pernah ikut tim Olimpiade Siswa Nasional mewakili Sumatera Barat atau PPLP Sumatera Barat. Pada 2018, Fadilah Nur Rahman akhirnya masuk ke SKO Ragunan atau Diklat Ragunan. Bakat Fadilah Nur Rahman semakin tertempa dan akhirnya masuk ke Garuda Seleksi Sen 1 yang berlatih di Inggris. Pada musim 2020, Fadilah Nur Rahman dikontrak oleh kontestan Liga 1, Madura United. Posisi natural Fadilah Nur Rahman, gelandang bertahan. Namun, berkat versatilitasnya, Fadilah Nur Rahman bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kiri. Fadilah Nur Rahman sudah terlibat di Timnas Indonesia sejak 2017. Pada 2017, Fadilah Nur Rahman tergabung dalam skuad Timnas Indonesia U16 yang sukses membawa Garuda Muda ke putaran final Piala Asia U16. Fadilah Nur Rahman juga ikut mengantar Timnas Indonesia juara Piala AFF U16 2018. Selain itu, Fadilah Nur Rahman juga bermain di Piala Asia U19. Setelah sempat ikut seleksi pada Januari dan Agustus, nama Fadilah Nur Rahman tak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia U19 yang jalani pemusatan latihan atau training center (TC) di Kroasia pada periode September-Oktober tahun 2020. Fadilah Nur Rahman juga belum lagi masuk ke Timnas Indonesia U19 dalam daftar 38 pemain yang jalani TC virtual pada November tahun 2020 di Jakarta. Andre Octaviansyah. Andre Octaviansyah lahir di Depok, Jawa Barat, Indonesia, tanggal 23 Oktober tahun 2002. Posisi bermain bertinggi 162 cm ini adalah gelandang. Andre merupakan anak dari pasangan Rosneli berasal dari Bawan Agam dan Syamsurizal dari Padang Pariaman. Meski lahir dan menetap di Depok, Andre memang besar dan tinggal di Depok. Tapi saat ditanya orang mana, Andre selalu menjawab dari Sumbar. Andre Octaviansyah sudah cinta sepak bola sejak belia. Anak dari pasangan Syamsurizal dan Rosneli Ermawati ini lalu masuk SSB Pelita Jaya Depok pada 2010. Andre Octaviansyah pun menempa diri di SSB Pelita Jaya DPK selama kurang lebih 8 tahun. Berbagai turnamen dan kompetisi usia muda pernah Andre Octaviansyah ikuti seperti Liga Kompas. Pada musim 2018, Andre Octaviansyah lalu bergabung dengan PS Tira Persikabo. Andre Octaviansyah pun memperkuat PS Tira Persikabo di ajang Elite Pro Academy U16 2018. Andre Octaviansyah juga ikut dalam program Garuda Seleki dan 2 yang berlatih di Inggris dan Italia. Pada 2019 Andre Octaviansyah sudah terlibat di Timnas Indonesia sejak 2017. Dirinya masuk dalam skuad Indonesia di Piala AFF U16 2017. Andre Octaviansyah juga menjadi bagian dari tim juara Timnas Indonesia di Piala AFF U16 2018 lalu. Andre Octaviansyah juga merupakan bagian dari Timnas Indonesia U19 yang jalani TC di Kroasia selama September-Oktober dan TC virtual November tahun 2020. Meski begitu, Andre Octaviansyah berjuang keras untuk masuk tim inti karena persaingan di lini tengah tim asuhan Sintayong sangat ketat. Nofri Setiawan. Nofri Setiawan, lahir di Padang Pariaman pada tanggal 11 November tahun 1993. Ajo Piaman ini saat ini bermain untuk klub asal ibu kota, Persija Jakarta. Posisi idealnya adalah gelandang bertahan namun kerap juga dimainkan sebagai pemain belakang. Pelatih Persija Jakarta, Stefano Cugurateco, tak pernah cemas jika Ismet Sofyan absen saat Persija bertanding. Teco Tel akan mengandalkan Nofri Setiawan di posisi bek kanan senior tersebut. Intinya, saat ini posisinya hampir dikatakan tidak tergantikan di klub tersebut. Nofri memulai karir di klub kampungnya, yakni Persepar Padang Pariaman. Berkata penampilan yang gemilang, Nofri bahkan pernah memperkuat tim nasional Indonesia U16 dan U17 saat Uruguay. Karirnya terus berlanjut untuk membela tim nasional Indonesia U19 saat Uruguay dan tim nasional U23. Sementara itu untuk karir klub, setelah dari Persepar Padang Pariaman, Nofri kemudian menyeberang ke klub asal Palembang, Sriwijaya FC. Di tahap awal, Nofri membela Sriwijaya U21.
Dirinya pun berhasil membawa Sriwijaya FC menjadi juara ISL U21 pada tahun 2013. Berkat keberhasilan tersebut, Nofri langsung ditawarkan untuk bergabung ke tim senior. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik lainnya.